Reshuffle ini menegaskan siapa sebenarnya yang benar-benar memegang kendali. Ya Prabowo. Prabowo itu mengambil Dudung dianggap sebagai figur kompromi. Dia bisa diterima oleh dua kutub. Kutubnya Prabowo dan kutubnya Jokowi. Dudung masih bisa kemudian diberikan pesan oleh Prabowo, kau jangan main-main, sekarang pemerintahannya adalah pemerintahan Prabowo Subianto. Mengambil jumhur menurut saya, Prabowo mendapatkan 2 poin. Buruh bisa dia kendalikan, ya kan? Kemudian juga dia bisa memasang jumhur untuk menghadapi oligarki-oligarki lingkungan hidup, oligarki hitam. Prabowo paham betul bahwa di belakangnya Faisal ini Haji Isam, dipertahankannya Kodari, kemudian reposisi terhadap Karding. Dia ingin mengurangi konflik elit di dalam pemerintahannya, menjaga koalisi tetap solid, dan juga memastikan transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Prabowo ini tidak bicara tentang dominasi. Orang yang memerintah 1,5 tahun melawan orang yang berkuasa 10 tahun. Prabowo menghitung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, setelah sekian lama ditunggu-tunggu publik, pada akhirnya Presiden Prabowo jadi juga melakukan reshuffle pada kabinetnya. Beberapa nama masuk dan nama-nama itu pun kemudian kembali mendapatkan, katakan saja, sambutan yang tidak terlalu baik di mata publik. Ada juga beberapa analis yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo seolah-olah hanya merupakan shadow reshuffle. Karena yang dibutuhkan publik, dikatakan oleh para analis, bukan reshuffle yang seperti itu, tapi reshuffle yang lebih mendasar, yang merampingkan, yang kemudian membuat kabinet lebih beraroma zakon kabinet. Untuk itu, maka pada Mandilog kali ini kami mengundang Dr. Slamet Ginting. Beliau adalah analis politik dan militer dari Universitas Nasional, dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan dari beliau adalah seorang wartawan abadi, tidak sekedar wartawan senior. Terima kasih Bang Ginting sudah bertemu kembali. Terima kasih. Ini sebetulnya bagaimana Abang melihat reshuffle kemarin dari sisi politik dan militer? Iya. Kang Darmawan, tentu saja saya membaca perombakan kabinet itu kembali menegaskan satu hal penting di dalam politik Indonesia. Apa itu? Kekuasaan tidak pernah benar-benar pindah secara drastis, melainkan bertransformasi melalui kompromi politik dan konsolidasi politik. Nah, ketika sejumlah figur yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, ya, misalnya, kok muncul lagi, dia lagi, maka yang saya baca adalah publik perlu juga membaca reshuffle ini lebih dari sekedar penyegaran belaka, tapi ini adalah ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa itu? Dia menyadari betul bahwa stabilitas di awal pemerintahannya yang 1,5 tahun ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan sendiri. Dia tetap membutuhkan jembatan dengan masa lalu. Jembatan masa lalu itu adalah jaringan politik mantan Presiden Jokowi. Nah, maka dalam konteks ini, kembalinya orang-orang dekat Jokowi di dalam pemerintahan Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kelima ini, bukan anomali lagi menurut saya, karena udah yang kelima ya, melainkan keniscayaan politik. Mengapa? Karena langkah
tersebut mencerminkan lagi-lagi power sharing yang cukup khas dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Jadi bukan cuma eranya Prabowo, era sebelum-sebelumnya juga begitu, ada power sharing. Nah, publik tentu sepertinya berharap akan ada garis pemisah yang tegas Iya. antara Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi. Tapi justru yang terlihat Prabowo kembali merangkul, kan begitu? Kembali merangkul orang-orang Jokowi. Gitu. Oke. Begini, tadi Mas Iya. Bang Ginting mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah keniscayaan politik, Iya. sudah bukan lagi anomali. Iya. Beberapa sebelumnya kita masih menganggap itu anomali. Iya. Apakah itu begini tapi banyak publik yang melihat bahwa masa lalu kemarin pada saat Pak Jokowi berkuasa itu bukan masa yang gilang gemilang, Iya. bahkan dalam banyak hal justru kita terpuruk. Nah, mengapa misalnya Pak Prabowo harus membangun jembatan pada satu era keterpurukan? Ya, tentu dia punya tujuan. Tujuannya tentu saja ingin meredam potensi friksi elit dan memastikan agenda strategisnya ke depan. Kenapa? Karena sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo ada sekitar 17 orang yang dari pemerintahan lama. Dia betul-betul ingin meredam friksi elit. Artinya betul-betul orang-orang Jokowi berada di dalam elit, di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Karena itu dia punya agenda strategis nasional. Maka dia tidak ingin ada gangguan berarti di dalam pemerintahannya. Maka melibatkan orang-orang lama. Tapi tentu saja kompromi politik seperti itu tidak akan bebas dari risiko. Risikonya itu tentu ada, Bung. Nah, ketika loyalis pejabat lama, loyalis misalnya condong ke pejabat yang lama ketimbang yang baru, misalnya dia lebih condong ke Jokowi daripada ke Prabowo, maka akan memunculkan potensi matahari kembar. Misalnya orang masih lalu lalang ke Solo, itu kan dianggap, oh ini kok masih ada matahari kembar di dalam pemerintahan yang usianya sudah 1 tahun ini. Karena itu persepsi publik itu nggak salah juga kalau pengaruh Jokowi masih kuat di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah justru sejatinya Prabowo yang tetap membuat matahari Solo itu bersinar karena tidak tegas dan membiarkan dia tetap bersinar? Nah, di sini sebenarnya dalam budaya politik Jawa atau yang manapun ya, kan nggak boleh ada matahari kembar. Betul. Ya, dampaknya tentu saja dengan merangkul orang-orang Jokowi tidak dipapras secara ekstrim, itu kan memunculkan pedang bermata dua. Ya. Di satu sisi, Prabowo ingin menjaga stabilitas politik supaya tidak diganggu. Tapi di sisi lain, tentu saja berpotensi menggerus otoritas dia sebagai presiden. Kan gitu. Nah, dalam konteks inilah saya melihat ketika Prabowo coba menempatkan seorang Jenderal Dudung Abdurrahman di posisi kepala staf presiden. Ini menunjukkan ada yang harus dicermati dari gerakan Prabowo ini. Karena Dudung itu bukan sekadar figur militer biasa. Dia dikenal tegas, loyal, kemudian terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan waktu Jokowi kemarin, dia dikenal tegas. Gitu. Prabowo juga melihat nih figur yang loyal
siapapun pemimpin dia akan loyal ke situ. Terutama saat dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi menurut saya Prabowo juga memantau kiprah Dudung pada saat menjadi Pangdam Jaya, Panglima Kostrat, Kasat. Nah, penempatan Dudung sebagai Kepala Staf Presiden menurut saya ini sebuah sinyal dari Prabowo Subianto bahwa istana ingin mengendalikan, ingin pengendalian itu lebih kuat dengan mendorong orang ini menjadi KSP, terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, KSP itu sesungguhnya dalam tanda petik adalah dapur politik ya, dapur politik yang bisa mengorkestrasi berbagai isu strategis, mulai dari komunikasi publik hingga pengawalan program prioritas. Sepertinya figur Dudung ini menurut saya diharapkan bisa seperti Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjadi KSP, bukan seperti Andi Wijayanto atau seperti kemarin Kodari. Dia butuh figur militer yang kuat nih. Nah, mungkin referensi kita akhirnya melihat figur seperti Solihin GP dulu. Almarhum ya? Ya, tentara dari Sunda yang katanya nggak bisa tegas, ternyata dia bisa tegas. Nah, gaya kepemimpinan Dudung menurut saya itu memang cenderung commanding atau sebagai komandan gitu ya. Pendekatannya lebih cepat dan langsung dan kemungkinan akan menjadi ciri khas KSP lagi seperti di eranya Muldoko. Bukan di eranya LBP daripada Muldoko yang lebih masuk ke politik praktis, mengambil Demokrat gitu. Nah, Prabowo nggak suka dengan gaya-gaya modelnya Muldoko gitu, tapi model-model LBP yang bisa menyelesaikan misalnya, apa kau? Gitu kan, kira-kira gitu. Tapi Dudung dengan gaya Sundanya, dengan tipikal commanding, kemungkinan bisa melakukan hal itu. Barangkali itu yang diinginkan oleh Prabowo dari figur Dudung ini. Oke. Ini adalah reshuffle kelima. Iya. Sebagaimana tadi Bung Slamet katakan. Iya. Kalau misalnya Pak Prabowo sejak awal itu memang sedikit demi sedikit mengikis pengaruh-pengaruh matahari lama, mungkin pada reshuffle kelima ini sebetulnya udah habis tuh pengaruh lama. Tapi mengapa kemudian justru 5 kali dan tidak melakukan hal apapun yang katakan saja bisa dibaca publik sebagai upaya untuk membuat dirinya lebih sendirian eksis, tidak ada pengaruh Jokowi di sini? Dia membutuhkan waktu yang relatif lama. Tentu seperti kita bilang itu, publik ingin dari figur Prabowo betul-betul figur macan, bukan meong, kan seperti itu. Tapi ketika seorang Jenderal Kopassus masuk sebagai politikus di dalam kancah politik, maka dia harus berpikir begitu banyak hal-hal fundamental untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya. Jadi nggak bisa main potong begitu aja. Dia betul-betul ingin menjaga keseimbangan, tidak ingin dirongrong. Karena itu dia pelan-pelan. Misalnya mengganti Kodari dengan Dudung. Ya artinya betul-betul dia ingin istana kembali kuat gitu ya. Karena kan dianggap ada komunikasi yang mampet di istana. Barangkali seorang Dudung akan lebih keras dan juga bisa menjadi penghubungan, menjadi penghubung antara menteri-menteri dengan presiden, antara pemerintahan provinsi dengan presiden, yang mungkin tidak terjembatani karena ada
kendala psikologis, kendala komunikasi di situ. Nah, ini kembali membuka diskursus lama ya tentang lagi-lagi kan ada isu kenapa juga kembali ke militer yang kemarin KSP sudah sipil, kan Kodari menggantikan siapa Hasan Nasbi ya, kok sekarang ke militer lagi? Tentu sensitif kan, ada relasi sipil militer. Nah ini yang saya baca, memang betul reformasi menegaskan kembali tentang supremasi sipil, maka kehadiran figur militer seperti Dudung Abdurrahman dalam reshuffle kali ini dan menempati posisi strategis itu tentu memunculkan kekhawatiran tentang potensi menguatnya peran militer lagi. Kan yang dituding ke Prabowo kan seperti itu. Nah, jika peran ini menurut saya tidak bisa dijalankan dengan baik oleh Dudung Abdurrahman, dalam pengertian misalnya nanti deputinya siapa, staf khususnya siapa, kalau lagi-lagi banyak militernya, mungkin publik akan melihat lagi, kok ini militer terlalu banyak. Apakah kemudian dia mempunyai kemampuan di bidang politik, di bidang komunikasi politik, di bidang kebijakan publik. Jadi kita juga ingin menunggu formatnya KSP-nya Dudung seperti apa. Apakah orang profesional akan direkrut atau jangan-jangan tentara lagi. Ini tantangan juga bagi Dudung dan juga bagi Prabowo di istana. Jangan kemudian menunjukkan bahwa Prabowo tidak menghormati supremasi sipil. Nah, menarik juga menurut saya kedekatan Dudung Abdurrahman dengan pemerintahan yang lama, kan begitu. Dudung ini sebenarnya orangnya Jokowi apa bukan begitu ya? Maka saya melihatnya Prabowo itu mengambil Dudung dianggap sebagai figur kompromi. Kompromi karena dia bisa diterima oleh dua kutub. Kutubnya Prabowo dan kutubnya Jokowi. Jadi betul-betul dia jembatan yang bisa diterima. Maka dalam logika politik praktis menurut saya, ini barangkali pilihan cerdas. Karena Prabowo butuh jembatan. Figur militer, tapi bisa diterima oleh pemerintahan lama. Kan di dalam kabinetnya praktis nggak ada figur militer era Jokowi, kecuali barangkali Panglima TNI yang masih dianggap geng Solo. Tapi kan Dudung tidak dianggap sebagai geng Solo. Nah ini menurut saya jangka panjang tentu diharapkan sangat efektif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dudung masih bisa kemudian diberikan pesan oleh Prabowo untuk menegaskan misalnya, kau jangan main-main, sekarang pemerintahannya adalah pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi dia mampu menjaga keseimbangan dan loyalitas. Loyalitas militer kan siapa pemimpinnya ya dia harus loyal begitu. Sehingga tidak bisa dibilang juga seorang Agus Subianto juga misalnya sebagai loyalis Jokowi. Tapi karena dia tentara, ya dulu dia harus loyal sama Jokowi presidennya. Sekarang dia harus loyal juga kepada Prabowo Subianto. Jadi kita harus melihat militer seperti itu, bukan seperti melihat sipil saklek. Tapi dalam politik juga menurut saya loyalitas itu cair sekali, Bu. Apakah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo itu hanya sekedar momok hantu atau realitas? Maksud saya yang dikhawatirkan ini adalah ada kekuatan-kekuatan yang akan menyerimpung pemerintahannya, mengganggu pemerintahannya. Itu sebetulnya ketakutan beliau atau realitasnya memang ada? Menurut saya begini, juga. Pemerintahan Prabowo ini sedang dalam fase konsolidasi. Jadi karena dalam konsolidasi, dia tidak bicara tentang dominasi.
sekarang dominasi gue. Ini masih 1,5 tahun. Orang yang memerintah 1,5 tahun melawan orang yang berkuasa 10 tahun. Prabowo menghitung itu. Maka dia lebih memilih akan merangkul daripada kemudian memutus eh, eh, memutus jaringan lama, tapi dia lebih mengakomodasi daripada menyingkirkan. Jadi pelan-pelan itu. Kapan waktunya untuk putus, ya kita tunggu saja gitu. Nah, strategi ini menurut saya mungkin efektif ya untuk jangka pendek, terutama di dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Tapi pertanyaannya itu tadi, sampai kapan? Sampai kapan, dan keseimbangan ini bisa dipertahankannya juga sampai kapan? Ini publik akan bertanya seperti Kang Darmawan tanya. Tapi ingat, Bung, politik itu selalu bergerak. Koalisi yang hari ini solid, ya, bisa saja besok retak. Umur politik tuh nggak bisa ditakar, gitu. Kita bicara sore ini, besok pagi analisisnya bisa berbeda karena tadi malam ada perjumpaan, misalnya perjumpaan politik. Karena itu kepentingan selalu beririsan betul di dalam politik. Jika tidak dikelola dengan cermat, jadi Prabowo ini menurut saya masih cermat betul mengelola isu, maka harmoni antara dua kekuatan, yaitu kekuatan Jokowi dan kekuatan dirinya, akan bisa berubah menjadi kompetisi diam-diam. Dan ingat loh, karena orang Jokowi wapres kan, anaknya, itu bisa mengganggu soliditas di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, makanya reshuffle ini bukan lagi soal konsolidasi, melainkan menegaskan siapa sebenarnya yang benar-benar memegang kendali. Ya Prabowo. Itu yang harus dibaca oleh publik. Seperti itu. Sementara publik kan membacanya begini. Justru yang lebih memegang kendali adalah Jokowi. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak pernah dikurangi. Justru pada reshuffle kemarin terkesan ada penambahan loyalis, katakan saja lah, meskipun itu label dari publik. Loyalis Jokowi bertambah. Apalagi dengan tadi dikatakan ada wapres di sana yang jelas-jelas dalam tanda petik orang Jokowi, artinya dia kan Pak Prabowo justru menambah kekuatan bagi, katakan, lawan dalam pemerintahan sendiri. Enggak? Ini kita harus membacanya dari sirkulasi politik. Nah, kalau membaca sirkulasi politik, nama-nama orang Jokowi itu sesungguhnya pelan-pelan mulai hilang. Pelan-pelan dia menghitung betul. Ini menunjukkan, saya melihat Prabowo itu sedang menggunakan pola yang cukup konsisten. Apa itu? Kekuasaan tidak semata-mata dibangun di atas garis ideologis, tetapi kedekatan politik. Lalu kombinasi antara fungsi, loyalitas, dan juga kebutuhan terkini. Prabowo melihatnya ada kebutuhan stabilitas di dalam koalisi. Makanya orang-orang seperti Kodari, kembalinya Abdul Qadir Karding, kemudian juga reposisi Hanif Faisal Nurofik, ini bukan anomali menurut saya, tapi juga bagian dari desain politik yang sudah terukur oleh Prabowo. Misalnya Kodari, dari orang dalam tanda petik orangnya Jokowi, maka sekarang dia digunakan oleh Prabowo sebagai aset aset komunikasi politik bagi Prabowo. Background-nya dengan background doktor ilmu politik, dia betul-betul menarik bagi Prabowo
bayangkan dia sebelumnya menjadi wakil KSP, kemudian KSP, sekarang menjadi kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, dalam logika politik, kalau ditarik ke logika politik sebelumnya, maka Kodari sebagai beban politik bagi Prabowo. Tetapi dalam politik kekuasaan modern saat ini, justru dia menjadi aset bagi Prabowo untuk terutama pernyataan Kodari. Ini kalau ada yang menyerang, dia bisa defensif, tapi dia juga bisa seperti pemain bola ofensif, menyerang. Itu kemampuan yang tidak dimiliki di dalam elit Prabowo saat ini. Tidak bisa Hasan Nasbi, tapi Kodari mampu memainkan ritme itu menurut saya. Nah, dia memiliki keunggulan sebagai analis opini publik. Dia bisa memainkan komunikasi publik. Jadi jabatan ketua atau kepala badan komunikasi pemerintah menurut saya bukan sekadar juru bicara pemerintah bagi Prabowo, tapi dia akan memainkan sebagai arsitek narasi politik. Nah, bagaimana membaca arah persepsi publik, dia memiliki kemampuan menurut saya. Dan dia juga bisa, kalau dalam komunikasi publik, dia bisa merancang framing yang menguntungkan pemerintah. Kedua, dia juga menjadi jembatan transisi dari Jokowi ke Prabowo. Dengan latar kedekatan dia dengan Jokowi, menurut saya Kodari bisa menjadi figur yang bisa membantu keseimbangan atau kesinambungan politik di pemerintahan Prabowo. Naiknya Jenderal Dudung atau diambilnya kembali Jenderal Dudung untuk masuk ke dalam kabinet, banyak orang ada kalangan setidaknya yang melihat seolah Pak Prabowo ingin dalam tanda petik meninggalkan kelompok Islam, terutama kelompok Islamnya Habib Rizik. Karena kan hubungan antara Habib Rizik dengan Pak Dudung juga tidak pernah ramah gitu. Gimana? Sebenarnya Dudung justru adalah figur militer yang dekat dengan kelompok Islam. Selama ini sebelum ada konflik dalam tanda petik dengan Habib Rizik ya. Latar belakangnya sebagai orang keturunan Cirebon, keturunan Banten, ini dibutuhkan oleh Prabowo, di mana Jawa Barat adalah jumlah penduduknya sangat banyak. Jadi figur Dudung itu dibutuhkan juga oleh Prabowo, selain dia sebagai figur commanding itu. Pada saat itu sebenarnya menurut saya Prabowo juga membutuhkan Dudung pada saat harus dalam tanda petik membuat tegas sikap pemerintah terhadap Habib Rizik. Konteksnya harus dilihat dulu, Kang Darmawan. Pada waktu itu sedang COVID. Semua, bukan cuma di Indonesia saja, itu tidak boleh ada kerumunan. Tidak boleh membuat kumpul-kumpul secara banyak. Nah, ini yang nggak bisa diselesaikan oleh panglima-panglima yang ada di daerah misalnya. Jakarta Barometer. Itu kan harus tegas. Ya, Dudung dengan ketegasannya itu menurut saya, ya mau nggak mau dia harus melakukan itu. Saya kira sekarang juga tidak bisa dilihat konteks 2020 atau 2021 pada saat COVID. Sekarang publik harus melihat bahwa ada yang keliru di dalam kerumunan waktu itu. Habib Rizik kan dianggap jadi musuh bersama ketika dia mengumpulkan pada saat datang. Seharusnya juga sudah diingatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana supaya tidak ada kerumunan. Tapi kan masih ada kerumunan. Nah, tidak punya kewenangan BNPB juga. Menurut saya
hubungan Habib Rizik dengan Dudung saya kira bisa dijalin kembali. Karena sebelumnya sebenarnya Dudung itu dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nah, di sini karena situasi politik kesehatan menurut saya waktu itu. Jadi seperti itu. Dan menurut saya figur Prabowo membutuhkan jaringan Islam dan juga membutuhkan kelompok yang kuat di Jawa Barat, antara lain ya Dudung Abdurrahman. Dalam catatan banyak banyak kalangan, Iya. Bolehlah kemudian pada saat COVID ada semacam ketidakcocokan Iya. gaya antara Jenderal Dudung dengan Ketua FPI Habib Rizik. Iya. Tetapi kan ketidakharmonisan ini tidak hanya berlangsung di saat COVID. Kesininya juga akan ada beberapa pernyataan Pak Dudung yang juga tidak terlalu mencerminkan harmonisasi dengan Habib Rizik. Apakah itu karena Pak Dudung masih tetap memelihara ketidakharmonisan itu dalam hubungannya untuk tetap menjalin kedekatan dengan Jokowi saat itu, atau bagaimana? Kalau saya melihatnya public speaking tentara emang kurang bagus, sehingga menimbulkan tafsir. Nah, inilah kelemahan tentara itu ketika dia mengucapkan kata-kata. Nah, inilah makanya di KSP ini dia harus juga di backup oleh orang-orang yang menguasai public speaking, komunikasi publik yang bagus. Jadi jangan berbicara sendiri, nanti keliru. Maksudnya apa, tapi diartikan tafsirnya apa. Tidak salah juga kalau publik punya persepsi-persepsi macam-macam terhadap seorang tentara misalnya. Kemarin kan seperti Jenderal Maruli dianggap sebagai Jenderal Baut, Jenderal Sumur, dan segala macam. Ya menurut saya salah satu kelemahan tentara yaitu tadi tidak terlatih dalam komunikasi publik, public speaking-nya. Jadi menurut saya begitu, dan itu harus di backup. Karena itu kayak jenderal-jenderal atau bintang 3, bintang 4 jangan terlalu banyak cakap. Kan sudah ada Kadispenat atau Kadispen Angkatan, juga Kapuspen TNI. Biarlah mereka gitu. Yaitu salah satu tantangan tentara. Ketika kemudian dia menjadi pejabat publik, ya itu yang harus diperbaiki. Bagaimana memilih narasi, bagaimana memilih diksi, itu ya memang nggak ada yang sempurna, karena mungkin konsentrasi dia adalah pertahanan keamanan negara. Maksudnya begitu, tapi ditafsirkan bisa lain. Tadi Bang Ginting kan menjanjikan untuk menyepil untuk menyepil satu persatu dari personal-personal yang masuk ini. Ada Mas Jumhur, Pak Faisal, Pak Hasan Nasbi, dan sebagainya. Silakan. Kecuali Kodari dan Pak Dudung yang sudah kita... Lagi-lagi saya ingin menambahkan soal Kodari. Dia diharapkan memang bisa menjadi figur yang membantu dalam komunikasi publik pemerintah, termasuk kesinambungan politik dengan figur lama Jokowi. Nah, kenapa Prabowo ini tidak ingin ada shock politik di dalam pemerintahannya, terutama dalam transisi kekuasaan? Prabowo itu tidak mengedepankan inklusivitas politik. Jadi dia coba merangkul semua kalangan yang kadang-kadang membuat orang gembas gitu ya. Tentu saja menurut saya dengan merangkul figur-figur yang dekat dengan Jokowi, dia ingin mengirim pesan bahwa pemerintahannya bukan pemerintahan yang eksklusif, melainkan pemerintahan kelanjutan, tapi yang dimodifikasi. Kelanjutan bukan 100%, tetap ada modifikasi politik. Nah, misalnya Karding ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya dia pernah menjadi menteri, udah sekian lama, tiba-tiba menjadi ketua Badan Karantina Nasional. Sebuah jabatan yang agak unik menurut saya untuk figur Karding.
Nah, ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya meninggalkan figur lama yang sudah di reshuffle bisa ditarik kembali seperti Hasan Nasbi itu ya. Dia tetap melihat bahwa Karding itu punya kapasitas sebagai teknokrasis dengan basis politik PKB kan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan sebagai mantan menteri perlindungan pekerja migran, Karding tentu saja memiliki pengalaman dalam mengelola tata kelola lintas sektor dan juga koordinasi birokrasi. Artinya dia pernah punya pengalaman seperti itu. Maka penempatannya di badan karantina ini bisa dibaca di Prabowo ingin memperkuat sektor yang terkait dengan ketahanan pangan dan biosecurity. Nah, sekaligus dia ingin menjaga representasi kelompok politik tertentu dalam hal ini PKB. Jadi PKB tetap harus dijaga karena dia menguasai kaum Nahdliyin itu. Ini yang harus dijaga. Dan juga penempatan ini bukan hanya personil politik, tapi ada membawa gerbong-gerbong yang bisa menjaga keseimbangan di dalam kekuasaan politiknya. Betul-betul Prabowo yang orang bintang Libra itu betul-betul menjaga keseimbangan. Nah, bagaimana dengan Hanif Faisal itu? Menurut saya di sini Prabowo sedang berbicara tentang reposisi bukan degradasi. Reposisi kenapa? Karena dipindahkan dari Menteri Lingkungan Hidup yang digantikan oleh Jumhur Hidayat, ditarik menjadi Wakil Menko Pangan. Dan ini bisa dilihat bahwa Prabowo sekali lagi paham betul bahwa di belakangnya Faisal ini ada seorang tokoh, misalnya Haji Isam, kan dikenal sebagai orangnya Haji Isam. Maka dalam banyak kasus politik di Indonesia, reposisi ini justru merupakan re-element, penyusunan kembali secara strategis supaya orang-orang yang juga berjasa terhadap Prabowo dalam Pilpres, termasuk Haji Isam itu tetap diberikan akomodasi tempat. Jadi pertama kita bacanya bahwa Prabowo ingin mengalihkan prioritas fokus untuk orangnya Haji Isam ini. Apa itu? Dikasih bobot yang lebih besar di sektor pangan. Kemudian juga penempatan Hanif ini di posisi Menko sekaligus mengimbangi Julhas dari PAN. Harus ada orang yang juga mengimbangi Julhas. Artinya dia tidak bisa main sendiri. Nah, dia berperan, jadi Prabowo akan memainkan orkestrasi politik di sektor pangan. Jadi ada Julhas, ada Hanif Faisal itu. Sehingga posisi politiknya menurut saya dia ingin memberikan pesan bahwa ini tidak diturunkan loh posisinya, tapi ada tugas strategis yang harus dimainkan. Yang kedua, lagi-lagi Prabowo memainkan akomodasi jaringan kekuasaan. Kenapa? Karena itu tadi, posisi dia yang figur dekat dengan Haji Isam itu, ini reposisi ini untuk menjaga hubungan dengan jaringan tersebut. Prabowo nggak ingin putus dengan jaringan-jaringan yang dulu membantu di dalam Pilpres, sekaligus juga tapi posisi ini supaya tidak terlalu terekspos gitu, Bung. Ini kan Menko Pangan itu kan Wamenko Polkam Pangan itu tidak terekspos seperti di sisi lingkungan hidup yang pasti disorot, apalagi
pasca terjadinya bencana. Jadi ini menarik menurut saya, mengapa akhirnya posisi ini diganti dengan seorang aktivis Jumhur Hidayat begitu. Gimana Ya. Bang Ginting Ya. membaca Jumhur? Saya sebelum ke Jumhur, saya melihat dulu Prabowo lagi-lagi melakukan akomodasi politik, termasuk dengan Hasan Nasbi masuk gitu ya. Ini kan juga bingung orang mengartikan apa tugasnya utusan khusus bidang komunikasi gitu kan, dengan kepala badan komunikasi pemerintah gitu kan. Ini menarik ya. Tapi yang jelas dia terus mengakomodasi orang-orang Jokowi. Kan pelan-pelan digeser sesungguhnya. Nah, karena itu kita harus melihat dipertahankannya Kodari, kemudian reposisi terhadap Karding, lalu orang yang punya jejaring kuat dengan figur sangat kuat di Indonesia Timur seperti Hanif Faisal itu betul-betul Prabowo sedang mengakomodasi, dan ini pendekatan yang efektif secara politik karena lagi-lagi dia ingin mengurangi konflik elit di dalam pemerintahannya, menjaga koalisi tetap solid, dan juga memastikan transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Tapi lagi-lagi kan ada risiko over kompromi yang dikhawatirkan publik, ini bisa dianggap melemahkan kebijakan Prabowo. Nah, jadi menarik potensi kepentingannya seperti apa, apakah bisa terpelihara dengan baik atau tidak. Nah, soal Jumhur ini menarik menurut saya. Tidak mudah bagi Prabowo untuk menempatkan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Aktivis seperti Jumhur yang keluar masuk penjara, konsistensinya itu sebenarnya sudah dilirik juga oleh Prabowo. Karena itu pelan-pelan dia baru dimasukkan setelah 1,5 tahun. Sebenarnya kalau menurut saya, Prabowo sudah menginginkannya sejak awal. Tapi itu tadi, dia melakukan akomodasi politik kelompok yang dekat dengan Jokowi, juga partai-partai politik. Nah, jadi penempatan Jumhur ini yang saya baca, peristiwa politik yang mengandung pertaruhan besar bagi Prabowo. Dan juga publik akan bertanya kan, bisakah seorang aktivis menghadapi jaringan kekuasaan yang begitu kuat, yang dituding menjadi biang kerok kerusakan lingkungan hidup di Indonesia? Ini pertanyaan besar pada saat Jumhur diposisikan sebagai Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Jumhur yang harus kita ingat, dia bukan orang dari teknokrat lingkungan. Bukan pula dari lingkungan pengusaha sumber daya alam. Dia bukan jaringan itu. Dia justru dikenal sebagai aktivis mahasiswa, aktivis buruh gitu kan. Dengan rekam jejak advokasi yang kuat gitu. Dia mau masuk ke pabrik-pabrik. Dia mau menyentuh gitu. Ingatlah, setiap 1 Mei itu ada hari buruh di mana demonstrasi selalu dilakukan. Jadi mengambil Jumhur menurut saya, Prabowo mendapatkan 2 poin. 2 poin itu Sabtu, buruh bisa dia kendalikan, ya kan? Kemudian juga dia bisa memasang Jumhur untuk menghadapi oligarki-oligarki lingkungan hidup, oligarki hitam. Nah, berhadapan dengan orang-orang yang dekat juga dengan kekuasaan, karena menurut saya oligarki juga memasang orang di dalam kabinet. Maka banyak menurut saya yang tidak setuju juga Jumhur ada di posisi itu. Membahayakan dirinya, membahayakan elit-elit partai politik yang dekat dengan oligarki hitam.
Nah, dalam konteks politik kabinet, menurut saya ini menjadikan Jumhur sebagai outsider yang justru disitulah relevansi yang dibutuhkan Prabowo terhadap figur Jumhur ini. Kita ingat, Bung, bertahun-tahun problem lingkungan hidup di Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Tetapi ini isu ekologis internasional. Dan selalu beririsan, berhubungan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Misalnya sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan dengan skala masif. Ketika ada bencana di Sumatera kemarin, di 3 provinsi, orang pasti udah mengingatkan, oh ini pasti ada pemain-pemain yang seharusnya dihukum. Ya. Tapi kan tidak jelas siapa yang dihukum. Tokoh-tokoh besarnya tidak ada. Barangkali di sini Prabowo membutuhkan figur Jumhur dengan Dudung Abdurrahman untuk duet mengatasi masalah-masalah ini. Nah, dalam banyak kasus pelanggaran lingkungan ini kan bukan sekedar soal lemahnya regulasi, melainkan juga soal kuatnya jejaring antara korporasi atau perusahaan dengan elit politik dan juga sebagian aparat negara. Karena itu butuh seorang aktivis yang nggak ada takutnya, kan gitu. Dan butuh figur Dudung yang bisa tegas. Jadi ini akan di backup. Mungkin dua orang ini sengaja diambil oleh Prabowo untuk menghadapi ini. Dengan kata lain, Bang Ginting percaya bahwa Jumhur memang ditempatkan di sana agar mereka yang paling tidak pada kasus-kasus kemarin yang besar itu bisa segera dibawa ke meja hijau, begitu? Ya, jadi mungkin pesan Presiden Prabowo yang tidak secara eksplisit ya, tugas Jumhur adalah menghadapi dalam tanda petik atau tidak pakai tanda petik mafia lingkungan itu. Ini istilah yang bisa merujuk pada ada relasi kuasa yang kompleks dan terinstitusionalisasi, terlembagakan. Dengan siapa? Dengan elit-elit aparatur negara. Ya, mungkin aparatur negara yang bersenjata atau dia punya kekuatan hukum. Nah, ini yang nantinya mungkin akan dihadapi oleh seorang Jumhur. Maka dalam lanskap ini, menurut saya kehadiran figur seperti Jumhur bisa dibaca sebagai usaha Prabowo memutus pola lama. Pola lama ya artinya jaringan yang dulu berkolaborasi dengan pemerintahan lama akan diputus. Nah, betul. Yang menarik, Jumhur itu kan tidak terikat secara langsung dengan kepentingan bisnis besar. Dia aktivis. Nggak ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar. Maka ini tantangan bagi Jumhur dan para aktivis. Maka pesan kemarin, tadi malam misalnya, tokoh Malari yang dianggap dewanya para aktivis, Hariman Siregar, itu kan juga berpesan kepada Jumhur, kau jangan main-main mata mencari cuan di sini. Kau punya tugas yang besar untuk memutus mata rantai ini. Jadi betul-betul ada kepentingan besar yang barangkali dipesankan oleh Prabowo kepada Jumhur untuk bersikap independen di dalam hal ini. Jadi jangan ada terkait dengan jaringan-jaringan oligarki. Kalau partai politik khawatir karena itu betul-betul sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dicari seorang aktivis seperti itu. Kan begini, Bang. Iya. Kepemimpinan masa lalu, kepemimpinan Jokowi itu seringkali akhir-akhir ini terutama itu dikaitkan dengan kelompok-kelompok oligarki, terutama oligarki yang
banyak katakan sajalah merugikan negara. Mm-mm. Ya. Eh, Bagaimana Abang bisa menjelaskan apa namanya? Seorang aktivis. Bukan, Iya. bagaimana Abang bisa menjelaskan bahwa Prabowo ingin menghapus semua ini dengan menggunakan, maaf, Mm-mm. orang-orang Jokowi yang tadi saya katakan selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok ini. Ya, itu tadi pelan-pelan. Dia ingin seperti tidak langsung belok sekian derajat, tapi pelan-pelan. Maka pelan-pelan posisi-posisinya diganti. Maka kita juga harus lihat, orang juga menunggu, kok nggak ada aktivis ya yang masuk di dalam pemerintahan Prabowo, yang dia juga dulu didukung ketika untuk menghadapi Jokowi selama 2 kali kontestasi pilpres, gitu kan. Ya Prabowo sekarang ingin membayarnya pelan-pelan. Jadi orang dengan latar aktivisme itu memberi modal keberanian politik sebenarnya. Yang mungkin kalau itu ditaruh jenderal-jenderal, mungkin ada kaitannya juga dengan oligarki, Iya. ya kan? Kalau kemudian orang partai politik juga gitu, ya udah aktivisme ini yang dia nggak ada takutnya kan, sudah keluar masuk penjara, jadi urat takutnya barangkali sudah putus atau gimana. Kita harapkan begitu. Sesuatu yang kerap absen di dalam pemerintahan adalah pendekatan birokratis yang terlalu kompromis, Bung, dengan oligarki. Karena itu menurut saya tidak mudah juga bagi Jumhur masuk di dalam birokrasi pemerintahan ini. Karena itu betul-betul keberanian seorang Jumhur aja tidak cukup. Dia harus juga kita backup. Kita backup. Tantangan utama yang dihadapi Jumhur adalah betul-betul ada fakta persoalan lingkungan hidup ini menjadi bagian dari struktur kekuasaan tersendiri. Indonesia dipandang sebagai negara Katulistiwa. Kalimantan utamanya adalah paru-parunya dunia. Sekarang Kalimantan seperti itu. Maka setiap upaya penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup, termasuk misalnya penerbitan ya izin, itu tidak hanya berhadapan dengan perusahaan, tapi juga ada kepentingan politik yang melindunginya. Mungkin juga pengusaha itu tujuannya baik, tapi kemudian tidak tahu dampaknya, tidak tahu bahwa ini sebenarnya melanggar loh. Ini kalau praduga baik ya. Tapi ada juga yang memang pengusaha ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak peduli rusaknya lingkungan. Jadi ini tantangan bagi seorang Menteri Lingkungan Hidup. Nah, dia bukan sebagai administrator kebijakan publik saja menurut saya. Seorang Menteri Lingkungan Hidup, dia juga aktor politik yang harus siap berkonflik. Maka Prabowo memilih figur Jumhur yang mungkin berani berkonflik. Kalau partai politik dianggap bisa cincai-cincai gitu ya. Kalau pengusaha mungkin yang di kepalanya adalah cuan-cuan. Maka betul-betul dicari orang-orang yang berani berkonflik, termasuk berkonflik dengan orang-orang yang beririsan dengan pemerintahan lama. Mungkin Jumhur diharapkan bisa tampil di situ. Tapi di situ juga sesungguhnya paradoks muncul. Kenapa publik berharap Jumhur bisa menjadi figur yang keras dan konfrontatif ya. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran pula. Jangan-jangan nanti dia kalau membuka kasus-kasus besar
menindak pelaku tanpa pandang bulu, ini ancaman bagi dirinya juga. Nah, sanggup nggak Jumhur berhadapan dengan situasi yang tidak mudah ini? Gaya konfrontatifnya figur aktivis seperti Jumhur ini, menurut saya, ini berisiko juga menimbulkan resistensi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Dia jadi politikus. Kalau kemudian ada kaitannya dengan partai politik, ini ingat loh, setelah 2,5 tahun pemerintahan nanti, partai politik pelan-pelan akan meninggalkannya. Nah, sanggup nggak Prabowo juga akan berhadapan dengan situasi ini? Nah, mengingat Jumhur tidak punya basis partai ya. partai politik, dia juga bukan tidak punya basis kekuasaan yang kuat, karena aktivis apa sih kekuatan uang nggak punya gitu ya, partai politik nggak punya, tapi masa dia punya kan, masa buruh. Nah, berhadapan dengan oligarki ini, dia kan oligarki tentu punya proksi, dia tidak ingin kelihatan frontal. Karena itu menurut saya seorang Jumhur juga harus di-backup oleh para aktivis, kalau memang betul-betul ingin berhadapan dengan kita ingin menghapus perusak-perusak lingkungan hidup begitu. Iya. Ini kan bagaimanapun masa amanah Pak Prabowo 5 tahun. Betul. Apakah dalam 5 tahun ini Pak Prabowo sanggup atau paling tidak akan berupaya untuk mengakhiri, mungkin bukan dominasi ya, mengakhiri tetap bercokolnya kekuatan lama sebagai bayang-bayang kekuasaan di negara ini? Iya, saya melihatnya gini ya, di dalam sistem politik Indonesia yang masih sangat ditopang oleh kompromi politik antara elit, antara pemegang kekuasaan yang lama, ini menjadi tantangan sendiri. Karena itu kunci dari efektivitas di dalam pemerintahan ini, Prabowo tidak semata-mata mengandalkan tokoh-tokoh seperti Jumhur, tapi juga betul-betul nantinya akan memainkan kunci partai yang tidak berada di dalam pemerintahan, mungkin di dalam reshuffle kabinet berikutnya, terutama menurut saya pada Oktober nanti kemungkinan akan ada reshuffle pas 2 tahun. Nah, di situ akan bisa dibaca ke depannya seperti apa kunci dari efektivitas untuk menjaga pemerintahannya, sejauh mana Presiden Prabowo bersedia untuk memberikan dukungan politik yang nyata kepada figur-figur yang memang diandalkan untuk menghadapi kemungkinan berbeloknya partai politik di separuh pemerintahannya. Karena itu tentu harus ada backing politik di dalam politik praktis ini untuk menghadapi mafia-mafia seperti mafia lingkungan hidup, ya, backup. Seperti Jumhur itu harus ada backup politik juga, karena kalau tidak, ini nantinya pemerintahan Presiden Prabowo juga akan mentok di tengah jalan. Tapi kalau kemudian kita tidak mendukungnya, itu sama juga menempatkan Jumhur hanya untuk menjadi samsak politik bagi oligarki hitam begitu. Gaya slow, power sharing, kemudian kompromistis dari Pak Prabowo ini.
sebetulnya sedang bersecepat dengan kekecewaan publik, Mm-mm. kira-kira dalam 5 tahun mana yang akan menang? Apakah Pak Prabowo atau publik yang terlanjur kemudian lebih sudah tidak lagi tidak lagi sabar untuk menunggu perubahan yang lebih cepat, lebih tegas dan lebih menjanjikan? Ya tentu saja risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pemegang mandat itu lebih nyata ketimbang kalau kita menonton sepak bola kan relatif tidak sabar gitu ya. Karena bola tidak ada di penonton tetapi ada di lapangan Iya. sepak bola itu. Karena itu risiko-risiko politik itu sudah dihitung oleh Prabowo termasuk publik yang kecewa menurut saya itu juga harus diperhatikan. Nah, publik sekarang tentu saja akan menunggu apakah reshuffle kali ini adalah sebuah babak baru dalam perang politik, apakah atau hanya sekedar episode me, apa, mewujudkan janji kepada publik yang tidak pernah ditepati. Kita menunggu saja Oke. janji-janji itu. Ya. Terima kasih Ya. Bang Inti untuk waktunya. Ya. Sobat Madilog, demikian pembicaraan kami di Madilog dengan Bang Slamet Ginting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Siap.